Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Ma'asyara al-ahibba'a al-fudala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang dengannya, dengan rahmat dan juga hidayahnya, kita masih semangat di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan menjauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau khususnya di hari Jumat ini, karena ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang salawat kepada beliau sekali saja, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan selain daripada kita memperbanyak salawat, kita berusaha untuk mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyara al-ahibba al-fudala jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dan ini berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tauhid. Nah, fadhal akhina al-fadhil, silahkan dibaca hadis yang ke-13. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ingat kalau ketika di dalamnya terdapat kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu apabila ada orang soleh jika membangun tempat ibadah atau masjid, sebenarnya membuat kebal-kebal sebenarnya Nah, Allah yabarik fiik. Ma'asyarul ahibba al-fadala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-13 ini membicarakan tentang bagaimana larangan seorang muslim untuk menggambar atau membangun masjid di atas kuburan. Karena kita tahu bahwa tujuan dibangunkannya masjid adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kalau secara bahasa saja masjid dari kata sajada yang artinya seorang sujud. Adapun masjid adalah tempat untuk bersujud. Artinya tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya diperintahkan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keliru. Masjid-masjid yang kemudian Allah perintahkan untuk kita makmurkan, tetapi kuburan yang harusnya bukan untuk tempat dimakmurkannya di sana, malah sekarang terbalik. Kalau suruh kumpul di kuburan fulan, ramenya minta ampun, tetapi kalau disuruh untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, sulitnya minta ampun. Maka hadis ini ma'asyiral ahibbal fudala akan membahas itu semua. Bagaimana sikap ghulu yang kemarin sudah kita bahas, termasuk ghulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah menjadikan kuburan beliau dibangunkan masjid di sana. Dan juga termasuk ghulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggambar wajah beliau, kemudian diletakkan di suatu tempat. Maka ini juga termasuk ghulu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Di sini terdapat beberapa faedah yang harus kita pahami. Di mana tadi dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Habibah, bahwa Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah menceritakan yang mana di sana di negeri Habasyah, kalau sekarang namanya tadi disebutkan Ethiopia. Kalau zaman Rasulullah SAW namanya adalah negeri Habasyah. Yang mana di sana terdapat kanisah, yaitu gereja, dan di sana terdapat gambar. Dalam riwayat yang lain dikatakan tasawiru li Rasulillah, gambar-gambar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna ulaika, sesungguhnya mereka semua itu, idza kana fihimur rajulus salih, apabila ada orang-orang saleh di antara mereka mati, meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun di atasnya masjid-masjid, wasawwaru fihi tilkas suwar, kemudian mereka menggambar orang-orang soleh tadi di sana. Ulaika syirarul khalq. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ini Rasul yang mengatakan, bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Faedah yang pertama dikatakan di dalam syarah Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin ini, fihi tahdhir minal ghuluwi fis salihin. Di sana terdapat tahdhir, berupa peringatan keras terhadap orang-orang yang suka ghulu kepada orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Maka tadi dikatakan dalam hadis tersebut, wasawwaru fihi tilkas suwar, mereka suka gambar. Gambar siapa? Gambar orang-orang saleh yang kemudian mereka letakkan di sana. Terdapat riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saratil awthanu allati kanat fi qaumi nuhin fil arab ba'du amma waddun kanat likalbin bidaumatil jandal. Akhirnya patung-patung yang dahulu orang-orang saleh dipahat, dibentuk, akhirnya mereka semuanya itu menjadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Padahal orang-orang saleh ini dahulu
ya hidup di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian awal-awal tidak ada kesyirikan di sana. Wah, kan hanya sekedar mengingat-ingat mereka saja. Tapi ternyata oleh bangsa Arab kemudian dijadikan sebagai berhala. Maka dikatakan, belum melanjutkan, amma waddun, adapun wad, ini nama daripada orang-orang saleh, kanat li kalbin, untuk bani kalb, bidaumati jandal, yang berada di daerah Daumati Jandal. Wa amma suwa, adapun suwa, kanat li Hudzailin. Adapun suwa kemudian diletakkan untuk kaum Hudzail atau suku Hudzail. Wa amma Yaghuth fakanat li Muradin. Adapun Yaghuth kemudian diletakkan untuk Bani Murad. Kita bisa lihat ternyata sesembahannya mencar, enggak jadi satu. Wa amma thumma li Bani Utaifin bil Jawf. Kemudian setelah tadi berhalanya untuk Bani Murad, berpindah untuk Bani Utaif bil Jawf, berada di daerah yang namanya Al-Jawf. Inda Saba, daerah di Saba sana. Wa amma Ya'uq fakana li Hamdan. Adapun Ya'uq ternyata untuk Bani Hamdan. Wa amma an-nasru fakanat li Himyar li ali Dzil Kala'. Adapun Nasr untuk keluarga atau untuk suku Dzil Kala'. Asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, bahwa ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang mereka hidup pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku, maka tatkala mereka sudah meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, bahwa syaitan memberikan bisikan kepada kaum-kaum yang ada di zaman tersebut. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana cara syaitan menyesatkan umat ini. Enggak dengan satu cara, tidak, tetapi ada step by stepnya, langkah demi langkahnya. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim, yang mana mereka diberikan usulan, coba kalau seandainya orang-orang soleh ini yang karena sebab mereka kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, dipahat dan diletakkan di tempat di mana dahulu mereka suka berkumpul. Fa'alu, akhirnya mereka mengerjakan. Falam tu'bad, tapi di awal-awal tidak sama sekali tidak disembah, karena memang tujuannya awalnya adalah untuk sebagai pengingat saja, zikrayat, memorable. Oh, dahulu bahwa fulan menjadikan sudah babat alas, sudah melakukan ini itu, perjuangan dia dan seterusnya. Hatta idza halaka ulaika, sehingga sampai akhirnya kaum tersebut meninggal semuanya. Fatanassaqal ilmu ubidat, dan ternyata ilmu sudah dihapuskan, maka akhirnya orang-orang soleh tadi disembah. Jadi kita lihat daripada athar yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas ini, syaitan tidak langsung mengatakan, sembah saja fulan, gak usah menyembah Allah. Buat apa? Atau kalian selain daripada menyembah Allah, kenapa kalian gak menyembah fulan? Bukankah mereka orang saleh yang kemudian bisa langsung mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak, jemaah. Tetapi diberikan sedikit demi sedikit. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala beliau memberikan sebuah perumpamaan. Bukankah kalau orang itu seandainya saja dia menekuni suatu pekerjaan setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa menjadi seorang ahli, lantas bagaimana makhluk yang hidup
Tidak hanya ratusan tahun, coba. Ribuan tahun. Maka betapa hebatnya mereka dan bagaimana banyaknya celah-celah untuk menyesatkan umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka kita harus hati-hati. Ketika syaitan Allah katakan sebagai adu, sebagai musuh bagi kita semuanya. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah mereka itu memang musuh, bukan malah dijadikan sebagai teman. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, ma'asyiral ahibbal fudala, kaitan dengan masalah peringatan keras untuk menjadikan orang-orang saleh ghulu terhadap mereka. Dikatakan bahwa annal ghuluwa fi quburis salihin, bahwa ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh, yasiruha awthanan tu'bad min dunillah, dapat menjadikan ya sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat athar yang dibawakan tadi Ibnu Abbas, maka kita akan lihat sedikit demi sedikit yang awalnya enggak disembah kemudian akhirnya disembah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar belum mengatakan wa qissatus salihin kanat mubtada'u ibadati qaumi nuhin hadhihi al-awsan thumma tabi'ahum man ba'dahum 'ala dzalik. Bahwa kisahnya orang-orang saleh yang mana di awal mabda' ibadati qaumi nuh, yang pertama-tama ya dijadikan sebagai ya istilahnya permulaan, ya, mabda' sebagai permulaan untuk diibadahi, yang kemudian akhirnya totalitas yang diikuti oleh orang-orang setelah mereka. Mereka akan mengatakan lu dahulu ya nenek moyang kami atau bapak-bapak kami atau mbah-mbah kami dahulu sudah melakukannya. Maka kita hanya ikut-ikutan saja. Dan ternyata bentuk kesyirikan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang modelnya sama. Cuma kemudian akhirnya dibuat istilah-istilah yang baru untuk mengaburkan ya permasalahan-permasalahan di dalam ghulu terhadap orang-orang salihin. Sehingga kita dapatkan bagaimana masyarakat kemudian ada yang menentang. Kalau ada yang mengatakan oh itu termasuk kesyirikan, oh itu termasuk ghulu, mereka akan menjawab bahwa apa yang kita lakukan hanya sekedar mengingat jasa yang sudah mereka lakukan. Karena sebab mereka maka kita dapat hidayah, kita dapat pelajaran agama. Dan sama. Gak bisa kita bayangkan ketika kemudian orang-orang kaum muslimin meninggalkan dakwah tauhid, meninggalkan dakwah terkait dengan masalah akidah, sehingga akhirnya hal-hal yang seperti ini akan muncul kembali. Wal'iyadzu billah. Qala tabi'i al-jalil Ali ibn al-Husayn. Ada seorang tabi'in yang mulia yang bernama Ali ibn Husayn. Beliau mengatakan, bahkan nama beliau adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi cucunya daripada Ali ibn Abi Thalib. Apa yang beliau katakan? Ahibbuna hubbal Islam. Cintailah kami sebagaimana cinta Islam. Bagaimana Islam mengajarkan ketika mencintai orang-orang saleh, bagaimana mencintai orang-orang ahlul bait, bagaimana mencintai orang-orang yang sama muslim. Wala tuhibbuna hubbal asnam, dan janganlah kalian mencintai kami seperti halnya cintanya terhadap ausan, yaitu berhala. Orang-orang saleh yang dijadikan sebagai berhala ini, mereka tidak memerintahkan. Bahkan kalau seandainya mereka masih hidup tahu demikian, mereka melarang. Tapi itulah bagaimana tipu daya syaitan untuk menyesatkan umat agar mereka jauh daripada akidah sahihah, jauh daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam syariat kita ada istilah ad-daruriyat al-khams.
yaitu 5 perkara yang dijaga betul-betul oleh syariat. Imam Syatibi beliau mengatakan bahwa bahkan seluruh umat, baik zaman sekarang mau zaman dahulu, sepakat bahwa 5 perkara ini harus benar-benar dijaga. Dan penjagaan yang pertama dikatakan adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maka perkara-perkara yang dapat merusak agama benar-benar dilarang oleh syariat kita. Baik, kemudian poin yang ketiga, ini masih faidah yang pertama, yaitu larangan nukulu terhadap orang-orang saleh. Yaitu apa? Hirsus sahabah ala adamil ghuluwi fis salihin. Bagaimana semangatnya para sahabat untuk melarang terhadap ghulu kepada orang-orang yang saleh. Terdapat riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, annahum lamma fatahu Tustar. Bahwa dahulu tatkala mereka membuka kota Tustar, yaitu Madinah atau kota yang terletak di berikutnya. Ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun beliau mengatakan di sini, adapun hukum salat ini bentuk yang kedua, adapun hukum salat di dalamnya. Fa in kana al-qabru fi qiblatil masjid fala tasihhu as-salatu fi. Kalau seandainya kuburannya berada di kiblat masjid, maka tidak sah salat di sana. Lima ja'an Abi Marthad al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur. Janganlah kalian salat menghadap kubur. Karena kita mau enggak mau kalau salat seorang muslim yang menghadap kiblat. Kalau seandainya kok kuburannya berada di kiblatnya, maka tidak sah. Kecuali kalau berada di luar masjid walaupun berada di arah kiblat. Yang dimaksud di sini apabila berada di area masjid, baik itu diletakkan di samping imamah atau bahkan ditaruh di depan imamah, maka ini tidak sah salatnya. Nah, terdapat beberapa faedah yang luar biasa sekali. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Imam, yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa doa beliau? Di mana beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu seperti wathanan, seperti berhala. La'anallahu qauman, semoga Allah melaknat suatu kaum, ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka menjadi masjid. Adapun kuburan Rasulullah SAW, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan dari doa tersebut Allah mengabulkan doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sampai hari ini tidak ada yang menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk beribadah di sana. Sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana kemudian hukum asalnya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beliau tidak dikubur di Masjid Nabawi, tetapi di hijrati ummil mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi di hijrah, yaitu kamarnya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian ada pelebaran yang ketika itu memang terdapat penentangan dari sebagian para ulama di zaman tersebut. Maka akhirnya kemudian bagaimana caranya agar tidak seakan-akan ini adalah kuburan. Maka kalau kita lihat dijadikan dua lapis.
Ada 2 tembok di sana dan kemudian dijadikan tembok tersebut tidak secara kotak tidak secara kotak, tapi persegi 3 kalau nggak salah. Sehingga orang tidak akan melihat, oh yang mana sih? Nah, kalau kita lihat sekarang ketika seorang ingin masuk sebelum masuk kepada raudhah, kita hanya bisa mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mendoakan Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala. Nah, setelah itu enggak selesai. Dan penjagaan yang begitu ketatnya di sana. Sehingga kalau ada orang yang lama bertabarruk dan seterusnya akan diusir oleh askar-askar yang ada di Masjid An-Nabawi walhamdulillah. Nah, ma'asyara al-muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, yang berikutnya bahwa terkait dengan masalah yang terakhir berkaitan dengan masalah kuburan Rasulullah SAW dan juga Masjid An-Nabawi, maka tadi dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa tidak demikian. Artinya bahwa Rasulullah SAW tidak dengan kesengajaan dikuburkan di dalam Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang hakikatnya berada di luar. Barulah kemudian ada perluasan. Tetapi kita lihat bagaimana kemudian Masjid An-Nabawi tetap mendapatkan kemuliaannya. Sehingga di dalam hadis dikatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fiha siwa illa al-masjid al-haram. Bahwa salat di masjidku ini lebih baik daripada di masjid-masjid yang lainnya dengan perbandingan khairun min alfi salat. Itu apa? 1000 salat. Jadi kalau orang salat di di Indonesia sekali, tapi ketika salat di sana sekali pahalanya 1000 kali. Fi masiwa illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Maka para masyayikh kemudian mereka sering sekali memberikan nasihat, perbanyak ketika antum bisa ziarah di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi, perbanyak solat di sana. Walaupun itu hanya sekadar solat sunnah, perbanyak untuk solat. Dan tatkala biasanya di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Nabawi, sering setelah selesai solat wajib ada panggilan as-salatu ala amwat, solat untuk orang-orang yang meninggal. Maka jangan pergi terlebih dahulu salat bersama kaum muslimin. Dan pahalanya tadi dikatakan kalau di Masjid Nabawi 1000. Jadi seperti halnya kita salat jenazah sekali di Indonesia, di sana dilipat gandakan 1000. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa pergi ke 2 tanah suci yaitu Makkah maupun Madinah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-13 terkait dengan larangan penghulu terhadap orang-orang saleh, larangan untuk membangun masjid di sana, larangan untuk menggambar dan juga menjadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidak benar. Tetapi kita berusaha untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kita beribadah, berdoa kepadanya. Nasallallahu azza wa jalla ay yarzuqana ilman nafi' wal 'amal salih. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi